Salam, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan yang mengasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, penuh sukacita, gembira dan bahagia. Ibu-ibu, pada saat ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita akan terlebih dulu berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Allah. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini, Engkau bangunkan kami kembali dengan suasana yang sukacita. Kami akan membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, dan ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sebagian firman Tuhan dari surat Yakobus 1 ayat yang kedua sampai 8. Ibu-ibu dapat membaca secara panjang di rumah masing-masing. Dan kita akan membaca nats ayat yang kedua sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul renungan pada saat ini, jangan lupa bahagia. Ibu-ibu, tentu semua kalau diingatkan jangan lupa bahagia, kita teringat kita harus bahagia. Karena bahagia itu adalah emosi dasar yang dimiliki manusia selain rasa kecewa dan sedih. Apakah ukuran orang bahagia sama? Tentu tidak. Masing-masing orang punya tingkat kepuasan yang berbeda. Tapi di dalam bahagia pasti ada sukacita, ada gembira, ada pikiran positif, ada pikiran yang baik-baik saja dan optimis. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, bahagia itu sebenarnya sederhana. Ketika kita mampu dan mau mensyukuri setiap berkat Tuhan dan apapun keadaan kita, maka bahagia itu akan datang kepada kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, namun pada umumnya orang kalau sedang bahagia itu senang, tapi ketika datang berbagai pencobaan maka orang akan terusik rasa bahagianya dan kemudian orang tersebut menjadi pesimis ketika mendapatkan pencobaan. Ibu-ibu yang terkasih, namun pencobaan yang datang itu sebenarnya menguji hati kita, menguji iman kita. Ibu-ibu, bagaimana bacaan kita pada pagi hari ini? Yakobus ingin mengingatkan kepada orang-orang yang berada di perantauan. Ada 12 suku yang ada di perantauan. Mereka pada saat itu mengalami banyak pencobaan, penderitaan, perlakuan-perlakuan yang kurang baik sehingga merasa dirinya seringkali terancam, dianiaya, dipenjara dan sebagainya. Namun di sini Yakobus mengingatkan kepada mereka melalui surat ini. Demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yakobus
mengatakan demikian. Orang yang sedang menderita harus tetap bahagia. Bagaimana? Apa punya alasan? Tentu punya alasan. Yakobus mengingatkan ketika orang mendapat pencobaan, orang harus dapat mengelola hatinya, mengontrol emosinya, sehingga orang tersebut tetap mensyukuri apa yang terjadi karena sadar bahwa Tuhan selalu menyertainya, sehingga orang akan dapat merasa bahagia. Namun demikian, apakah Yakobus punya alasan mengapa demikian? Tentu Yakobus ingin menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di bukit sedang berkhotbah di Matius 5 ayat 3 sampai 10. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di saat orang-orang merasa kurang nyaman, merasa dalam keadaan menderita dan mendapat pencobaan, maka orang-orang itu harus tetap bergembira, bersukacita dan bahagia. Mari kita simak Matius 5 ayat 3 sampai dengan 10. Orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena yang mempunyai kerajaan surga. Orang-orang yang berduka cita, mereka akan dihibur. Orang-orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang dianiaya dan sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mereka ada 8 kriteria ini yang seringkali disebut dengan sabda bahagia ini adalah orang-orang yang punya masalah, kekurangan, duka cita, kemudian juga sebagian dianiaya dan sebagainya. Tetapi Tuhan janjikan bahwa orang-orang ini harus tetap bergembira dan sukacita karena mereka akan memiliki upah di surga. Jadi, ibu-ibu yang terkasih, apa yang dikatakan Yakobus beralasan sekali bahwa Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita semua bahwa orang yang dalam saat menderita, terbeban, teraniaya, dan kurang sukacitanya akan diberikan jaminan, yaitu upahnya besar di surga. Firman Tuhan iya dan amin. Ibu-ibu yang terkasih, oleh sebab itu Yakobus katakan juga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apa. Ibu-ibu yang terkasih, orang yang mendapatkan pencobaan tentu akan lari kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan dengan tekun, sehingga akan membuahkan hasil buah yang matang. Hasil buah matang ada yang telah diajarkan oleh Tuhan, roh yang penuh sukacita yang Tuhan ajarkan, sebagaimana di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian. Buah roh adalah hasil buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ibu-ibu yang terkasih, orang yang secara iman sudah berbuah secara matang di dalam hati dan jiwanya akan tercermin seperti yang dinyatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23.
Kemudian Yakobus juga berpesan bahwa ketika kita sudah semuanya itu ada di dalam hati kita bertekun, maka bila kita kekurangan hikmat, kita disarankan oleh Yakobus untuk memohon hikmat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmat. Dan Tuhan akan memberikan hikmat itu secara murah hati dan tidak membangkitkan. Kemudian ketika kita sudah memohon hikmat kepada Tuhan, diimani, diyakini tanpa bimbang dan ragu. Karena orang yang bimbang dan ragu tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari Tuhan. Kita harus mantap, kita harus fokus kepada Tuhan, karena Tuhan suka orang yang sungguh-sungguh beriman dengan kuat, dengan mantap, hanya mengandalkan dirinya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak suka kalau ada orang mendua hati, masih mencari kekuatan lain, juga mencari kekuatan Tuhan. Tapi Tuhan katakan harus fokus kepada Tuhan. Tuhan akan sedia memberikan pertolongan dan jalan keluar, dan serta menyediakan sukacita, kegembiraan, dan upah kita besar di surga. Ibu-ibu yang terkasih, tidak mudah memang ketika kita menghadapi pencobaan lantas kita harus bergembira atau berbahagia. Namun kita harus dengarkan firman Tuhan agar kita tetap eksis dalam situasi apapun. Oleh sebab itu, mari kita kembangkan rasa syukur, tekun berdoa, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur dan terima kasih ya Allah. Engkau berkati kami, Engkau pimpin kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Jadikan kami orang yang selalu berbahagia dan selalu taat tekun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Haleluya. Demikian ibu-ibu renungan pagi yang kami sampaikan. Tuhan memberkati. Amin.